Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Qabl istimrari ta'limina fi hadha as-sabah ya bina nabda bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majlis kita yang ditakdir oleh Allah menjadi majlis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن إمام أبي زكريا بن يحيى الشرف النووي الشافعي وخصوصا إلى مؤسسي هذه المؤسسة وإلى مشايخ جميع مشايخ هذا المعهد وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saya ulangi sedikit. Faslun utawi iki iku fasal qiraatul Qur'ani minal mushaf, membaca Al-Qur'an dari mushaf, artinya dengan menggunakan mushaf iku afdalu minal qiraati an dhahril qalbi. Iku afdalu lebih utama minal qiraati dibanding membaca Al-Qur'an an dhahril qalbi dengan cara tidak melihat mushaf. Li'anna an-nadhara, karena sesungguhnya melihat fil mushafi ing dalam mushaf iku ibadatun, ibadah matlubatun yang diperintahkan. Fatajtami'u, maka terkumpul atau berkumpul opo al-qira'atu qira'ah wan nadharu dan melihat. Karena melihat mushaf itu juga berpahala. Saya lanjutkan, nanti baru saya jelaskan. Hakadha, kaya mengkini, hakadha, hal demikian inilah. Qala hu al-qadhi, qala mengatakan hu ing hadha, hu ing hakadha, sopo al-qadhi Husain. Hal demikian sebagaimana dikatakan oleh al-qadhi Husain. Min ashabina, yang termasuk ashab kita. Berarti min ashabina itu maksudnya sama-sama bermadhab Syafi'i. Wa Abu Hamid Al-Ghazali, begitu pula sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wa jama'atun minas salafi, dan beberapa kelompok dari ulama salaf. Wa naqala sopo Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mentransmisikan atau meriwayatkan sopo Al-Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya'i Ulumiddin. Kata Imam Al-Ghazali sebagaimana dalam kitab Ihya, anna katsirina minas sahabah, bahwasannya sebagian besar atau banyak dari golongan sahabat radhiyallahu anhum iku kanu ono sapa mereka iku yaqrauna, senantiasa membaca Al-Qur'an sapa sahabat minal mushafi, dari mushaf. Wa yakrahuna, dan mereka tidak senang, wa yakrahuna, dan tidak senang sapa sahabat an yakhruja, ing keluar atau melewati, an yakhruja atau keluar atau lewat, opo yaumun, satu hari, walam yanzuru, dan mereka belum melihat, walam yanzuru, dan belum melihat sapa mereka para sahabat fil mushafi ing dalam mushaf. Warawa, dan meriwayatkan sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibni Abi Dawud,
Kata Imam Abi Dawud, al-qira'atu utawi membaca Al-Qur'an. Al-qira'atu utawi membaca Al-Qur'an fil mushafi ing dalam mushaf, artinya dengan memakai mushaf an kathirin, dari banyak golongan, dari banyak orang, minas salafi, dari golongan salaf, ulama salaf. Ulama salaf ini yang hidup sampai pada sekitar abad ketiga Hijriah, atau ada yang bilang maksimal ya keempat. Tapi kalau ketiga ini disepakati maksimal sampai abad ketiga Hijriah. Setelah itu disebut ulama khalaf. Walam ara, dan tidak melihat sopo saya, ini kata Imam Ibni Abi Dawud, fihi ing dalam hal tersebut khilafan ing perbedaan. Jadi saya tidak melihat perbedaan dalam hal itu. Ini kata Imam Ibnu Abi Dawud. Nah, sekarang saya jelaskan. Jadi gini, Rek. Ini memang ada athar sahabat, atharus sahabat. Jadi athar sahabat itu adalah kebiasaan atau mungkin ungkapan kata ini dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menunjukkan bahwa para sahabat itu senang sekali kalau membaca dari mushaf. Lalu di pembuka paragraf ini itu disebutkan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada hafalan. Ini jangan sampai kemudian sampean merasa, lala apa aku ngapalno lek anjene apian bin nadhor. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan gagal paham, jangan salah paham, apalagi pahamnya salah. Jadi begini, Rek, kalau kita runtut dari aspek sejarah, ini aspek sejarah. Para sahabat dulu itu, Rasulullah itu sangat menghormati para sahabat, terutama orang-orang yang banyak hafalannya. Sampai-sampai ketika terjadi perang Uhud, yang ketika perang Uhud itu umat Islam mengalami kekalahan, dan ketika itu banyak syuhada Uhud yang gugur, banyak sekali yang gugur, bahkan lebih dari 70. Apakah 70 ini bilangan 70 yang pasti atau 70 itu menunjukkan banyak, yang penting lebih dari 70. Yang ketika itu disolati, tapi ya tidak dikafani, tidak langsung dimakamkan dengan pakaian yang meninggal ketika itu kan kalau perangan begitu, para syahid. Jadi Sayyidina Hamzah itu yang terbunuh di perang Uhud, paman Rasulullah, itu ditaruh di depan jamaah sholat jenazah ketika itu, depan disolati. Lalu jamaah sahabat yang lain yang meninggal juga itu dibawa ke situ. Tapi Sayyidina Hamzah ini tidak berpindah. Dipindah. Sehingga kalau yang lain ini disolati sekali oleh Rasulullah dan para sahabat yang masih hidup, kalau Sayyidina Hamzah itu berkali-kali, karena jenazah beliau tidak dipindahkan. Tetap disolati di situ. Ini menunjukkan kemuliaan Sayyidina Hamzah. Lah ketika mau menguburkan, Rasulullah itu bertanya, ayyuhuma aktsar, saya lupa teks hadisnya itu. Jadi Rasulullah tanyanya begini, siapa di antara dua orang ini? Umum ada dua orang. Sapa iki sing akeh apalane, sing akeh sapa? Sing wis khatam ndi? Sing iki ana 20, iki ana 30. Maka yang dikubur lebih dulu itu yang 30 juz, atau yang lebih banyak hafalannya. Karena ketika itu ya tidak sampai 30, karena ketika perang Uhud ini Al-Qur'an turunnya belum selesai, belum sempurna. Kalau sekarang ini, kalau saya tonton sekarang, siapa yang sudah hatam, siapa yang belum, kan begitu. Kalau dulu siapa yang lebih banyak hafalannya? Ini sebagai penghormatan Rasulullah. Nah, sehingga termasuk Rasulullah itu ketika menyebutkan orang yang paling banyak hafalannya itu disebut dengan Aqra. Maka para penghafal Quran itu disebut dengan Qurra. Al-Qari jamaknya Qurra. Al-Qurra. Maka para sahabat Qurra itu para penjaga hafalan, para penghafal itu menempati kedudukan yang terhormat. Ketika itu, pada masa sahabat, itu belum ada mushaf yang dicetak seperti hari ini. Loh kok ini ada tulisan para sahabat membawa mushaf. Jadi begini dulu itu.
para sahabat itu punya tulisan masing-masing. Kan Rasulullah itu memerintahkan kepada para penulis wahyu, diantaranya seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan kutabul wahyi yang lain. Itu biasanya Rasulullah itu memerintahkan ini tulis ini. Karena Rasulullah pesannya itu la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku sesuatu kecuali Al-Qur'an. Sehingga hadis-hadis Rasulullah itu belum tertulis secara kuat, secara banyak oleh sahabat, tetapi oleh beberapa sahabat ada yang menulis secara rahasia. Tapi tetap, kenapa Rasulullah melarang? Jadi larangan Rasulullah itu untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis. Tapi dalam penelitiannya Syekh Mustafa Al-A'zami, kalau soal baca buku tentang kodifikasi hadis Nabawi itu tebal segini itu ternyata sudah ada yang menulis, cuman tidak secara serentak dan barak. Kalau Al-Quran itu mesti ditulis di pelepah kurma, ditulis di tulang. Kertas memang ketika itu sudah ada, tapi masih sangat minim. Ya, jadi teknologi kertas itu bertahap. Itu kan kertas itu teknologi awal kertas itu ya kertas papirus itu yang di Mesir kuno itu. Nah itu sudah mulai. Tapi ya sangat jarang. Kalau sekarang kan sampai tinggal beli buku, datang ke toko buku atau ke toko ATK begitu, sudah siap nulis. Cuman sekarang medianya ada, tapi nulisnya yang malas. Kenapa kok malas nulis? Tulisan saya tidak begitu bagus. Bagus kalau sudah di print. Wah, sehingga nulisnya lebih senang ngetik. Saya lanjutkan. Tapi ketika itu, para sahabat itu sudah punya catatan pribadi. Biasanya catatan pribadi Al-Quran itu ditambahi dengan penjelasan Rasulullah. Makanya ada tafsirus sahabah. Lah tafsirnya sahabat itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tulis. Lah mereka itu dibawa oleh para sahabat itu. Karena ketika zaman sahabat itu Al-Quran belum terbukukan. Baru dibukukan itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, itu pun cuma 1 kopi untuk dokumentasi negara. Yang lain itu ya individu, nulis-nulis sendiri, disimpan-simpan sendiri, begitu. Nah para sahabat itu, terutama para penghafal, itu hafalannya ya bagus. Karena para sahabat itu, konsepnya begini, kami tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain, kecuali kami sudah melaksanakan isi kandungan dari ayat itu. Kalau generasi sekarang kan karena mushafnya sudah ada, pokoknya apal dhisik, baru kemudian setelah lafdzon kita berusaha untuk wa maknan wa amalan. Tapi kalau sahabat itu enggak, dapat ayat dari Rasulullah itu dilakukan, diaplikasikan. Kalau ayat itu ayat perintah. Setelah dilaksanakan baru berpindah ke ayat yang lain, dihafal lagi. Sehingga hafalannya itu betul-betul yang disebut tilawah. Tilawah itu ya baca, ya hafal sekaligus diaplikasikan. Itulah makna tilawah. Kalau qiraah, baca tok tapi belum tentu dilaksanakan. Tapi hebatnya, yang baca saja walaupun tidak paham, itu sudah diberi pahala oleh Allah. Paham ya? Jadi baca tok, tapi ya jangan terbentuk di situ. Oh, saya sudah banyak baca. Lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Lalu, para sahabat ini banyak yang menghafal itu tadi. Dengan mushafnya tadi, mereka ini sambil melihat tulisannya, termasuk melihat penjelasan Rasulullah, itu mereka itu eman sekali kalau dalam 1 hari itu tidak menyelesaikan hizibnya. Maka setiap sahabat itu punya rutinan masing-masing. Bahkan sampai ketika Al-Quran itu sudah selesai diturunkan, Rasulullah sudah kembali kepada Allah, sudah wafat. Maka para sahabat terus melestarikan ini. Termasuk yang terkenal Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan dulu pernah saya ceritakan punya rutinan fami bisyaukin, seminggu hatam. Tapi jangan dikira Utsman bin Affan itu ngajinya hanya seminggu hatam. Beliau punya hataman yang lain. Sehingga seminggu itu bisa hatam beberapa kali. Karena setiap malam, setiap sholat witir, Utsman bin Affan itu selalu hataman Al-Quran. Jadi itulah yang dilakukan para sahabat. Lah, sekarang begini. Memang kalau membaca dengan binadhor,
Ya, ini cara mengkompromikan dua pendapat. Apakah betul kalau binadhar itu lebih afdol dibanding dengan an dhahril qalbi, dengan bil ghaib atau bil hifdzi? Harus dilihat dulu konteksnya seperti apa. Yang pertama, kalau bacaannya ini masih nyantol-nyantol gak karuan, apalagi mohon maaf, tajwidnya rusak. Karena kadang ada, bukan di sini tapi di tempat lain, orang menghafal Quran tuh pokoknya apal dhisik tajwidnya kari. Padahal tidak bisa seperti itu. Tajwid itu include ketika sampean baca. Maka jangan lupa ketika menambah hafalan itu kan berarti bentuk untuk memasukkan ke dalam memori kita. Maka panjangnya mat wajib, mat jaiz, mat lazim, mat mana yang pendek, mana yang panjang, mana idgham, mana ada dengung, mana tidak. Itu harus sudah terbentuk. Karena kalau tidak, nanti angel dandan ini. Kok ada orang yang langsung, pokoknya aku apalannya durung beres, ngocone ngawur, gak melihat mushaf. Maka yang begini ya lebih baik melihat mushaf. Tapi melihat mushaf ini maksudnya afdolnya itu salah satu keutamaannya itu karena melihat mushaf itu menggabungkan dua hal termasuk ibadah, yaitu melihat tulisan Al-Quran. Karena melihat mushaf itu termasuk ibadah. Tapi umpama ada orang yang menghafal Quran, lalu kemudian dia bacaannya bagus, bahkan bisa menyentuh orang lain, bahkan dengan hafalannya itu bisa untuk ngimami sholat. Kan lebih fokus kalau hafalan ngimami sholat. Nek ambek delok ini, apalagi ndak hafal lalu baca binadhar, kadang-kadang baca cepat itu masih ada kesingsalnya. Tapi kalau sudah hafal, apalagi hafalannya itu mutqin, itqon, hafalannya itu baik, kualitasnya bagus, dan bisa menggugah orang lain, ini justru juga punya keutamaan yang luar biasa. Karena pahala itu tersalur dampak dari bacaan Al-Quran yang dirasakan oleh orang lain itu juga punya nilai pahala tersendiri. Belum lagi kalau dikaitkan dengan niat kita untuk bergabung di dalam penjagaan kalamnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maka itu adalah sungguh sesuatu yang mulia. Jadi ini untuk memotivasi, bisa digunakan untuk memotivasi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Tapi kalau yang penghafal Al-Quran, jangan kemudian, saya tak binadhoran aja. Ya jangan, tetap ada waktu-waktu khusus. Tetapi mungkin, jadi sampean sehari itu ngaji yang bil hifdzi atau an dhahril qalbi itu berapa juz, nanti diagendakan yang binadhor. Yang binadhor itu sambil dilihat betul. Jadi sambil memutar memori hafalan kita, tapi dilihat betul per hurufnya, matnya, tajwidnya, fasohahnya, itu sekaligus untuk memasukkan memori bagaimana tulisan itu ada dalam otak kita. Sehingga kalau sudah jadi yang seperti itu, betapa banyak orang-orang yang sudah hafal Quran, tapi ketika membaca bil ghaib itu seakan-akan seperti binadhar. Jadi cetha itu apa ya? Sak hurufnya ya cetha. Nggak bingung karena ada orang yang tahfidz, yang hifdz, yang hafidho, ya. Tapi karena belum cetha sehingga ragu. Wa in kana iki fa apa wawu ya? Akhirnya disamarkan. Fa kana. Fa apa wawu? Ya, kira-kira antara fa dan wawu. Kalau yang masih begitu, sampean titeni lagi. Kadang ain dengan hamzah saja, kadang ain ta hamzah ya. Iki sin ta shin. Tapi kalau ketika mulai buat nyetak hafalan pertama, ketika ziyadah, itu sampean sudah benar, sak tajwidnya benar, hurufnya diperhatikan dan itu ditartilkan, itu luar biasa. Orang yang menghafal Al-Quran itu biasa deres di dunia, itu nanti mendapat kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak menghafal Al-Quran. Apa itu kesempatannya? Setoran di hadapan Allah. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Loh kan itu. Hadis itu Rasulullah tidak mengatakan yuqalu lil muslimin, tidak. Tapi yuqal li sahibil Quran. Nanti di akhirat itu dikatakan kepada sahibnya Al-Quran itu. Apa?
Iqra. Sampeyan disuruh setoran di hadapan Allah. Coba sih wocon yang sampeyan dulu biasa deres di musola itu loh. Loh iya. Sampeyan biasa deres di depan dalam itu loh sambil lihat orang jalan-jalan ber itu. Nah, coba diteres itu. Nah itu kalau deresnya pas di depan dalam dulu fokus, ya ingat. Kalau enggak fokus, ingat ber-bernya. Jadi repot ini. Jadi walaupun depan dalam itu ya dilihat depan itu sebagai ya selingan aja, jangan itu fokusnya. Kalau itu fokusnya sampai ngaji mesti tidak konsen begitu ada yang lewat yang unik, ngajinya mandek. Iku mang lho, malah ngono. Saya tidak tahu terjadi di sini apa enggak. Kalau di tempat lain terjadi. Kalau di sini salah enggak ya? Enggak jauh, Be. Jadi gitu, loh kesempatan setoran pangeran itu gak kabeh uang loh. Jadi betapa mulia. Dan setor itu persembahan yang terbaik yang kita berikan ketika setoran itu apa? Lancar. Sama kayak sama setoran ke Gus Faiz, kening Uma, setoran. Itu guru kita itu kalau nyimak hafalan kita kok lancar, itu seneng lega alhamdulillah. Tapi nek nonton apa malah nyeret. Aduh bendino kok nyeret. Nyeret. Tapi ada orang-orang yang diuji oleh Allah begitu itu ada. Diuji begini maksudnya. Sudah persiapan, setiap di depan ustadznya yang mau distorkan tuh hafalan koyo-koyo iku kate mulai ngarepe ku, aduh ngarepe apa ngarepe ya. Wis mandeg dhisiki kadang-kadang ya ono. Ya biasa lah begitu. Tapi tetap harus sabar. Tetap harus ikhtiarnya harus optimal. Sama kayak orang ngimami sholat tarawih yang juz-juzan itu. Oh itu kadang-kadang itu wis disiapno mateng begitu di depan itu nyantol itu wis. Ya nyantol seret. Waduh, merokok hilang kan kadang-kadang ya pernah gitu. Tapi yang penting sudah dipersiapkan dan ada yang nyimak. Sehingga ketika nyantol langsung bisa nyaut tuh. Kecuali kalau memang tugasnya itu seperti imam-imam Masjidil Haram itu memang tugasnya kan beliau itu betul-betul ya sudah jadi imam. Walaupun ada yang jadi hakim, ada yang jadi dosen. Tapi imam itu suatu tugas yang inti. Jadi kalau seperti Imam Abdurrahman As-Sudais, termasuk imam Haram itu kalau nyantol satu itu ngulanginya ya dari lafadz itu straight itu langsung bisa. Karena memang hafalannya sudah betul-betul jadi. Kalau saya ya kadang-kadang masih sulit. Cik tetap mikir opo ya gak ketemu ujungnya baleni meneh pojok dhuwur. Nah kalau ngimam itu aja balik baleni dhuwur lah gak mari-mari. Ya apa jamaah Melayu. Lho kok mana iki dibaleni mana lah kapan Allahu Akbar iki. Gak rukuk-rukuk nanti jadinya. Makanya biasanya perlu ada yang nyimak, diingatkan satu kata kita ingat nyantol oh begini. Jadi begitu. Faham ya? Jadi ini betul ungkapan seperti dari Abu Hamid Al-Ghazali, tapi ini termasuk untuk memotivasi orang-orang yang tidak hafal Quran. Tapi bagi yang hafal itu sesungguhnya juga memiliki fadhol, memiliki keutamaan yang luar biasa gitu loh. Keutamanya juga luar biasa. Jadi jangan berkecil hati. Cuman tadi itu kalau masih perlu di-upgrade seperti sudah hafal tapi masih sering ragu hurufnya, ya binadhor dulu. Binadhor maksudnya dilihat betul, oh ini hurufnya begini. Saya pernah menyampaikan itu kan, jadi kalau juz-juz yang sampean mungkin melancarkan, itu ya jangan langsung dibuka binadhornya, umpama masih ragu itu dititeni. Kalau bisa ditulis di kertas begitu ya. Ayat ini saya ragu, diloncati berikutnya yang sampean ingat. Sampai nanti setengah juz atau satu juz selesai baru dilihat lagi, oh ini dilihat satu-satu. Itu lebih cepat, lebih kuat di pengingatan kita, di memori kita yang begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Wonten tah? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi di sini penjelasannya tadi banyak para sahabat itu yang membaca dari mushaf. Jadi harus difahami mushaf pada zaman itu apalagi ketika masih ada Rasulullah, itu banyak dari tulisan sahabat sendiri. Walau qila, nah ini lanjutannya. Walau qila, lan seandainya dikatakan, lamun dikatakan innahu yakhtalif, innahu sak temene hal tersebut, innahu sak temene kelakuan iku yakhtalifu berbeda, bikhtilafil ashkhas, kelawan perbedaan tiap-tiap orang. Kalau ini tinjauannya begini, kalau kata Imam An-Nawawi dalam kitab ini, kalau dengan saya beri pilihan, memang ada yang mengatakan membaca dari mushaf itu afdol, tapi tadi itu ya tetap hafalan itu bisa lebih afdol, bisa lebih khusyuk, bisa lebih fokus, apalagi kalau pas ngimami. Nah ini fayakhtaru, maka memilih sopo syakhs al-qira'ata ing membaca fil mushafi ing dalam mushaf, al-qira'ata ing membaca Al-Qur'an fil mushafi ing dalam mushaf. Liman, bagi orang. Jadi kalau ada orang atau syakhs membaca Al-Qur'an dari mushaf, itu afdolnya lebih utama, liman, bagi orang, istawa kang jumeneng apa khusyuk, artinya istawa itu yang lebih stabil, bisa merasakan istawa apa khusyuhu, rasa khusyuknya, wa tadabburuhu, dan tadabburnya. Fi halatayil qiraati, ing dalam dua kondisi membaca Al-Qur'an. Fi halatayil qiraati, ing dalam dua kondisi membaca Al-Qur'an, rupane minas mushafi wa an dhahril qalbi, yaitu membaca Al-Qur'an dari mushaf, membaca secara bin nazar, wa an dhahril qalbi, dan membaca secara bil ghaib. Kalau bin nazar itu lebih khusyuk dan tadabburnya lebih mengena, ya lebih baik bin nazar. Ini kalau terus sendiri ya, kalau setoran ya jangan. Setoran lalu binazar, saya tahu setoran tahfidz kok mau coba binazar. Lalu kenapa kok binazar? Saya lebih khusyuk dan lebih bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya tidak tepat konteksnya. Wa yakhtar, dan memilih al-qira'ata ing membaca Al-Qur'an an dhahril qalbi, secara bil ghaib atau dhahril qalbi, liman, bagi seseorang lam yakmul, yang tidak bisa sempurna. Kalau dibaca lam yakmul berarti fa'ilnya ada di khusyu'uhu. Lam yakmul, yang tidak sempurna, bidzalika, kelawan hal tersebut itu maksudnya qiraah an dhahril qalbi, apa khusyu'uhu, rasa khusyuknya, wa tadabburuhu, dan tadabburnya terhadap Al-Qur'an. Tapi boleh dibaca liman lam yukmil, memilih membaca dengan bil ghaib bagi orang lam yukmil, yang tidak bisa menyempurnakan sapa syakhs, bidzalika, kelawan tersebut, khusyu'ahu, ing rasa khusyuknya, wa tadabburahu, dan tadabburnya. Wa yazidu, dan bertambah, ala khusyu'ihi, ing atase khusyuknya seseorang, wa tadabburihi, dan tadabburnya. Jadi rasa khusyuknya kok bertambah, lau qara'a apa lau qara'a, seandainya membaca sapa seseorang minal mushafi, dari mushaf, lakana mongko ono apa hadza, hal ini,
iku qaulan pendapat atau qaul hasanan yang baik. Seandainya ada orang yang kalau membaca dari mushaf atau membaca binadhar kok bertambah khusyuk dan tambah bisa tadabbur, maka ini adalah pendapat atau ungkapan atau ucapan yang baik. Maka ini ya boleh, ya berarti baik. Wadh-dhahir wadh-dhahiru utawi yang zahir. Wadh-dhahiru utawi secara zahir anna kalam salafi sesungguhnya atau bahwasannya dawuhnya ulama salaf wa fi'lahum dan perbuatan mereka iku mahmulun ala hadza tafsil, iku mahmulun terkandung ala hadza tafsili ing atase rincian ini. Jadi kan tadi dawuhnya ulama salaf seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Qadhi Husain itu mengatakan qiraatul Qur'ani minal mushaf afdal minal qiraah an dhahril qalbi. Tapi kata Imam An-Nawawi, pendapat ini atau apa yang dilakukan oleh para sahabat yang katanya melihat mushaf ketika deres, maka ini ada rinciannya, mahmulun ala hadza tafsil. Kembali lagi ke soal tadabbur. Jadi kalau tahfidnya itu jadi hafidhahnya itu sudah betul-betul mutqinah, lalu membaca Quran itu sama seperti seakan-akan tuh melihat tulisan binadhar, padahal ada dalam benaknya sak wakof-wakofe apal, bahkan sampai barisnya ini baris keberapa. Tapi Qurannya harus istiqomah, makainya mushaf yang mana. Oh, ini baris keberapa, lalu ditanya coba baca baris ke-13, langsung bisa. Jadi seakan-akan melihat, itu luar biasa kalau ada yang punya hafalan seperti itu, sehingga dibaca tengah-tengah, atas atau bawah, itu terusannya ya bakal bisa. Tapi kalau hafalannya masih biasa, pokoknya lewat ya, di mulut pokoknya lewat, belum sampai seperti itu, ya masih bingung. Apalagi kalau sudah seperti itu tadabbur itu lebih gampang. Apalagi nanti sampai ketika sudah selesai lalu belajar maknanya, itu mulai mengkaji tentang tafsirnya. Apalagi nanti diuji ikut musabaqah cabang tafsir Al-Quran, umpama ikut musabaqah tafsir. Musabaqah tafsir itu kalau bahasa Arab itu kan MHQ-nya 30 juz, tafsirnya 1 juz. Tapi tidak tahu sekarang sudah sampai juz berapa di nasional tuh. Jadi nasional tahun ini, tahun depan juz berikutnya. Jadi kalau setiap tahun kok jadi peserta terus tidak pernah juara, itu tetap badi. Badi itu maksudnya ya badi sinau. Sehingga 1 juz itu tafsirnya bisa. Kalau bahasa Arab biasanya acuannya Sofwatut Tafasir yang ditulis oleh orang Syria yang menjadi dosen di Ummul Qura yang kemarin baru wafat, yaitu Syekh Ali As-Sobhuni, yang punya kitab tafsir ahkam yaitu Rawaiul Bayan itu. Kalau yang tafsir bahasa Indonesia biasanya banyak yang merujuk ke tafsir Misbah ditambahi dengan tafsir-tafsir yang lain. Jadi begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cepet wis, gak usah takok wis hatam. Iki hatam iki sampean kaya wis boyong iki. Jadi sudah ganti generasi, kita PK hatam-hatam. Generasi berikutnya ngelanjutkan. Jadi sampean ini yang depan-depan ini bolong. Kalau yang generasi yang lama, yang depan ada, yang sini bolong. Karena tidak ikut ngaji, kecuali ngaji di tempat lain. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'in. Menjelaskan dalam hal kesunahan membaca secara berkelompok, secara berjamaah, mujtami'ina hale berkumpul. Jadi kelompok pembaca Al-Qur'an lalu ngumpul di suatu tempat.
wa fadlil qari'in dan keutamaan para pembaca, minal jamaati dari kelompok orang itu, wasami'in dan juga keutamaan para pendengar Al-Qur'an, pendengar bacaan Al-Qur'an, wa bayani fadilati man dan penjelasan keutamaan seseorang, jamaah yang mengumpulkan sapa man hum ing jamaah, hum ing mereka yaitu jamaah, hum ing mereka, jamaah yang mengumpulkan sapa man hum ing mereka alaiha ing atase jamaah, wa harradha dan memotivasi, menganjurkan, menganjurkan sapa man hum ing mereka, wanadaba dan mengajak sapa man hum ing mereka ilaiha kepada alaiha ing atase qiraah ya, kembali ke qiraatul jamaah, ilaiha terhadap qiraah, jadi mengajak mereka untuk qiraatul jamaah. Jadi bab ini menjelaskan tentang kesunahan membaca Al-Quran itu di suatu komunitas ini secara bersama-sama, dan itu orangnya ngumpul di situ lalu baca Quran bareng-bareng. Satunya baca, ada yang lain nyimak, membenarkan, kalau keliru diingatkan. Kayak deresan atau tadarus Ramadan itu loh. Atau kalau nggak tadarus Ramadan biasanya kalau ada neloni, mitoni orang yang hamil, lalu mengundang orang-orang, lalu biasanya yang bawa mic itu membaca surat Maryam, surat Yusuf, yang lain yang tidak hafal itu entah baca apa begitu, itu bareng-bareng begitu. Bagaimana kesunahannya? Nah ini lanjutannya. I'lam ketahuilah anna qira'atal jama'ati mujtami'in, bahwasanya membaca Al-Qur'annya satu kelompok, yaitu orang-orang yang berkumpul, mujtami'ina hale berkumpul, iku mustahabbatun disunnahkan, disukai, bidalaili, dalail itu jamak dari dalil, jamaknya dalail ya. Ini aslinya kan isim ghairu munsharif karena sigat muntahal jumu' ya, mengikuti wazan mafa'il, tapi karena ada alnya maka kembali ke alamat jarnya menggunakan kasroh karena ada alnya, seperti wa antum akifuna fil masajid, apa fil masajidi, fil masajidi karena ada alnya. Tapi kalau alnya tidak ada maka fi masajidah, kan begitu ya. Bidala ili dhahirati, kelawan pira-pira dalil al-dhahirati yang jelas, yang tampak. Wa af'ali salafi dan perbuatan ulama-ulama salaf, wal khalafi dan ulama-ulama salaf al-mutadhahirati yang jelas. Faqad sahha maka teman-teman sahih riwayat anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min riwayati Abi Hurairah, dari riwayat Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu, mudah-mudahan paring ridho sapa Allah anhuma terhadap Abi Hurairah dan Abi Sa'id al-Khudri, annahu bahwasanya Rasulullah iku qala dawuh sapa Rasulullah, bersabda sapa Rasulullah, kata Rasulullah, ma min qaumin ora ono saking satu kaum, yadhkuruna kang mengingat Allah, zikir kepada Allah, yadhkuruna kang mengingat atau zikir sapa kaum Allah ing Allah, illa khaffat kecuali mengitari, bihim kelawan kaum sapa al malaikatu para malaikat, wa ghasyiyat dan meliputi hum ing kaum apa ar-rahmatur rahmat, wa ghasyiyat lan meliputi hum ing kaum apa ar-rahmatur rahmat, wa nazalat lan turun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu rasa tenang,
atau ketenangan. Ketenangan itu ya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu anugerah dari Allah. Karena orang yang punya banyak harta sekalipun itu belum jaminan ketenangan jiwa. Orang yang sudah sangat populer, popularitasnya tinggi, itu belum jaminan ketenangan jiwa. Betapa banyak artis-artis apalagi yang tidak beriman, itu yang matinya bunuh diri gara-gara tidak memiliki ketenangan jiwa. Walaupun hartanya berlimpah. Tapi kan duwe harta belas itu ya kadang-kadang hati ndak tenang. Carane ya apa? Carane itu ya tetap punya harta tapi untuk sarana ibadah kepada Allah dan meyakini bahwa itu tidak lain adalah titipan. Itulah zuhud dalam konteks tasawuf modern hari ini. An la tamlika syai'an wa la yamlikuka syai'un. Kamu tidak merasa memiliki sesuatu sekaligus tidak dimiliki oleh sesuatu. Karena kalau orang merasa memiliki dan merasa dimiliki oleh sesuatu, ini terpenjara. Sampai ada buku itu, mungkin kalian pernah baca atau enggak ya. Kalau enggak pernah baca, saya kasih tahu judulnya. Prof. Komarudin Hidayat itu menulis buku judulnya Penjara-Penjara Kehidupan. Jadi manusia itu ternyata sering terpenjara oleh hal-hal yang dia buat sendiri. Hal-hal yang dia buat sendiri. Penjara-penjara kehidupan. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ternyata caranya agar sakinah itu turun itu termasuk banyak mengingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah yang paling utama adalah dengan tilawatul Quran. Tilawatul Quran ya. Kalau tilawatul Quran tadi sudah saya sampaikan, maka tilawah itu adalah membaca sekaligus melaksanakan. Ini sering saya sampaikan ini. Jadi kalau qiraah dengan talayat dulu itu bedanya gini, Rek. Kalau qiraah itu mocos, pokoknya mocot. Gampangannya gini. Ada tulisan di pintu itu. Masuk musola sandal harap dilepas. Sampean baca tulisan itu. Mau dicopot sandalnya. Berarti Anda sudah tilawah terhadap tulisan itu. Masuk musola sandal harap dilepas. Alah apa kalau uangnya bapak tak gawe ae. Berarti Anda baru qiraah terhadap tulisan itu. Belum tilawah, baru qiraah. Orang yang beriman secara hakiki, beriman secara kuat itu salah satu cirinya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Itu menggunakan tuliyat. Tuliyat itu berarti dibacakan kepada mereka, tapi dibacakan itu kemudian diresapi dan diikuti. Tapi untuk mendapatkan kucuran rahmat dari Allah itu orang membaca saja, walaupun orang itu umpama membaca, tapi kemudian kita menyimak, tidak usah dilihat orang ini mengikuti apa enggak, nanti dulu itu. Kan nanti melanggar aturan Al-Quran juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat itu maksudnya begini, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat, naudzubillah, itu seperti melakukan dosa besar. Syirik, dosa zina, naudzubillah. Ini kan melakukan dosa besar. Itu pelanggarannya berat. Nah, pelanggaran itu berat, maka dandanine itu ya juga biasanya semakin berat. Sampean punya HP itu tidak sengaja kepercikan air, tidak sampai masuk ke dalam HP-nya, ini dilapit toh, dibersihkan, itu insya Allah sudah bersih. Cukup dengan istighfar. Atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau HP ini umpama tidak sengaja, entah dikantongi di atas ini lalu mau ngambil cebok begini, cemplung, nyegur ke jeding itu, kolam jeding itu. Ini langsung mati pet. Ini airnya sudah masuk ke dalam. Ini berarti berat yang dilakukan. Berarti prosesnya harus lama. Itu dibongkar dulu di tukang HP. Nanti dikeringkan dulu air yang sudah masuk ini. Karena ini akan berkarat. Karena air itu kan sifatnya ini kan menembus kecil-kecil sampai ke komponen yang paling kecil itu. Kalau tetap sampai paksa untuk dinyalakan, konslet. Harus dibenahi dulu.
Kalaupun bisa nyala, mungkin bisa nyala, tapi tidak lama dia mati lagi. Kenapa? Karena ada komponen yang kena air ini akhirnya konslet. Nah itu contohnya begitu. Jadi orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan Tuhan yang ada dalam Al-Quran, kok larangannya ini yang berat, ya harus didandani. Dengan apa? Dengan taubat. Nah, taubat ini kalau memperbaiki itu harus ada yang bimbing biasanya. Karena kalau enggak ini bahaya. Kadang orang tuh untuk bangkit itu sulit. Segampangannya orang tidur itu loh, Rek. Tidur kalau tidurnya sambil duduk begini. Ngaji kok dingkluk aja, tiba merem. Itu bangunnya gampang begini. Tapi kalau sampean tidurnya lama, apalagi tidak tepat sininya. Tidur bantalnya gak pas gitu ya. Pernah ya? Lalu di sini merasa bangun tambah sakit. Itu begitu dibangunin, itu langsung bangun itu enggak bisa. Sampai langsung bangun dipaksa, iso tiba maneh, ngeluh. Berdiri ya, jatuh lagi. Cek ngeluh. Makanya biasanya tengok-tengok sih, bangun subuh kadang-kadang sebelum subuh itu longgo sih. Cuma longgo langsung nutukno. Nambah. Ada yang bawa cibuk itu depan jeding senden nambah maneh. Ngono ku ya ono. Iki legal di Pondok Putra biasanya. Jadi begitu. Nah, tiap orang itu kan beda-beda. Ono sing tanginane angel. Ono sing tangi dhewe kangelan gak iso tangi, ngeluh, butuh bantuan. Dudut tarikno. Begitu tarikno kancane sing narik mek turu pisan. Jadi butuh yang bimbing. Jadi kalau mohon maaf, nah ini pelanggaran-pelanggaran itu ada tahapan, ada tingkatan-tingkatan. Nah, nanti tergantung tingkatan yang mana. Jadi kalau membaca Quran untuk mendapatkan rahmat, kita mendengarkan wa idza quri'al Quran itu pakai quri'a. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa dzakara lan menyebut hum ing qaum sapa Allahu Allah. Wa dzakara lan menyebut hum ing qaum sapa Allahu Allah fi man indahu fi man ing dalam makhluk indahu yang ada di sisi Allah. Jadi kalau ada sampean-sampean ini terus bareng di musola, karena ngaji Quran itu bagian dari zikir. Ya itu tidak lain kecuali Allah mengutus malaikat untuk mengelilingi, mengitari. Ngapain malaikat muter-muter? Ya sambil mendoakan, gak mek muter-muter tok. Ambek ndongakno. Sing ngantuk ditungakno gak ngantuk. Kenapa kok cik ngantuk ae? Ya mbu, berarti ada sesuatu. Lalu rahmat Allah turun. Sakinah turun. Lalu Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Iku lho, hamba-hambaku arek lokal apa namanya ini? Salsabila ini. Sregep-sregep. Ya baca sholawat kepada Rasulullah, ya tahlil bareng, ya deres bareng. Iku sing sregep iku sing ndi? Iku. Bagian nutuk iku. Dung. Kalau yang bagian nutuk itu insya Allah enggak ngantuk. Karena kalau nutuk gak bunyi. Lah ndi dunge gak ono. Oh, tibaan tuh bisa berhenti. Ndi sing nutuk gak muni tiba ngantuk. Tibaan tuh antara peserta dengan yang bagian penerbangnya itu lebih ngantuk yang mana? Lebih ngantuk peserta. Penerbang tuh enggak ngantuk. Karena dia terbang. Cuman kendalanya kadang penerbang itu kekurangannya ya. Tapi tetap bagus itu, timbangannya gak tibaan. Penerbang itu kekurangannya fokus pada terbangnya tapi lupa pada sholawatnya. Repot jadinya. Tapi mudah-mudahan dengan hadis ini kan termasuk mengingat Allah dengan memuji Rasulullah. Kan begitu. Maka kalau rahmat Allah turun, itu turun tuh kabeh sehingga masih sampai tung-tungi tok ngenteni kapan tungi lali gak muni sholawate insyaallah ya tetep dapat gitu loh. Muga-muga. Sing apik apa? Ya nutuk ya muni. Kan ngono. Nutuk ambek muni kadang ya gak kabeh wong iso. Itu butuh fokus tersendiri. Cari muninya, tapi lek nutuk ambek vokalis utama itu yang luar biasa. Jarang ya. Vokal ya. Vokal ambek nutuk kan ya bingung. Dung. Ngepasno dunge iku lho.
Mana alat yang lain kok cuma satu ini? Oh ada ya? Luar biasa. Saya dulu latihan tidak bisa-bisa. Kamu nih tiba iku wale. Tadi wali kosong kan apa-apa nih kamu nih. Terbang itu loh kalau dibalik kan tidak bunyi karena tidak ya bolong. Nggih kumang. Ada pertanyaan, Rek? Ini ngaji kita ini tinggal berapa kali nih? 2 kali ya? Ramadan kan pagi sampai setoran. Ramadan ngaji kitab yang ini maksudnya ganti ngaji Ramadanan. Qala At-Tirmidzi, qala dawu berkata sapa Imam At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi komentarnya haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan, hadis sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sapa Nabi majtama'a tidak berkumpul sapa kaum fi baitin min buyutillah di satu tempat, di satu rumah min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Jangan difahami secara literal. Loh berarti Allah punya rumah. Allah tidak butuh apapun, tidak butuh tempat dan lain sebagainya. Jangan jadi kelompok mujassimah. Mujassimah itu menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu seperti jisim-jisim. Yang dimaksud dengan buyutullah, baitullah, rumah Allah. Kenapa? Karena di situ banyak disebut nama Allah dan di situ banyak mengingatkan orang terhadap Allah. Sampai kalau masuk ke baitullah, ke Ka'bah, Ka'bah itu kan baitullah. Lalu baitullah atau buyutullah yang lain itu ya masjid, musola, tempat majelis ilmu, itu bisa disebut dengan buyutullah. Pondok. Kenapa? Ya karena kalau di pondok itu bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah dibanding di rumah. Buktinya apa? Waya sholat jamaah, ayo jamaah, ono sing ngobrai. Begitu di rumah beda. Kecuali kalau di rumahnya sudah bisa menerapkan protokol ibadah secara ketat, gitu. Jadi di pondok itu luar biasa itu. Maka disebut buyutullah. Nah kalau di baitullah di Ka'bah itu yang baitullah yang inti, karena Allah menegaskan dalam firman-Nya inna awwala baitin wudi'a linnas awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Jadi ini awal bait yang dibangun, bangunan yang untuk mengingat Allah. Jadi Ka'bah itu sudah dibangun oleh para malaikat. Pondasinya sudah dibangun. Zaman Nabi Adam sudah ada, ditinggikan sedikit, lalu kemudian tertanam, lalu ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka ayatnya wa idh yarfa'u. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Qawa'id itu pondasi yang sudah ada itu. Minal bait wa Ismailu, dan Ismail juga membantu Ibrahim itu. Lalu di situ untuk mengingat Allah. Karena orang ketika melihat Ka'bah dan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kalau sambil melihat Ka'bah itu rasanya memang beda. Nanti sampai rasakan kalau sudah waktunya ke sana. Makanya melihat Ka'bah itu ada doanya, Allahumma zid hadzal baita. Kan begitu. Tasyrifan wa ta'ziman. Apa lanjutannya lali rek, wis gak rono waya rono maneh. Jadi doa untuk menambah keberkahan baik Ka'bah dan agar keberkahan dan barokahnya Ka'bah, kemuliaan Ka'bah itu menyalur kepada orang yang memuliakannya. Jadi sholat di sana sambil dengarkan bacaannya qiraat
ngajinya bacaan Qur'annya ketika sholat para imam Masjidil Haram sambil melihat Ka'bah itu nikmat yang luar biasa. Saya dulu ngenangan, ya Allah, melihat Ka'bah dan nikmatnya begini, apalagi nanti di akhirat nikmat melihat Allah. Itu kenikmatan yang paling puncak bagi orang beriman. Ya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang-orang yang beriman itu wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena pada hari itu wajah-wajah mereka itu menatap secara langsung melihat zat Allah. Jangan dibayangkan sekarang. Kalau sekarang tidak mungkin, karena la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi nanti di akhirat Allah beri kemampuan bagi manusia untuk melihat zatnya, dan itu adalah pertemuan yang sangat dirindukan. Termasuk Rasulullah ketika Mi'raj itu bertemu Allah. Saya masih ingat dulu ceramahnya Yai siapa? Tebu Ireng itu dosen di Ma'had Ali. Kok lupa saya. Dulu pas Isra Mi'raj pernah diundang di sebelah sini. Tahun 2014 kalau tidak salah. 2014 sudah lahir ya? Sudah TK. Saya belum aliyah ya. Itu beliau ceramahnya begini, saya masih ingat itu. Allah itu kekasih yang paling dekat dengan Allah dari makhluk itu adalah Rasulullah. Sampai-sampai ketika Rasulullah sampai di Sidratil Muntaha, lalu kemudian bertemu Allah. Ini malaikat Jibril itu tidak bisa mengakses sampai ke situ. Jadi malaikat Jibril tidak bisa mengantar Rasulullah sampai di situ. Jadi hanya Rasulullah. Nah, apa hikmahnya ketika kemudian Nabi Muhammad itu kemudian turun ke langit, ketemu Nabi Musa itu dari langit ke berapa, Rek? 6 apa 5? Oh, kok lali nih. Karena ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kan ketemu Nabi Adam, terus Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya itu ya. Pas balik lagi ketemu Nabi Musa, diberi pertimbangan oleh Nabi Musa. Berapa waktu? Asalnya 50 waktu. Lalu suruh balik lagi, karena umatmu itu tidak mampu kalau 50 waktu. Balik lagi. Saya beberapa kali itu di hadis, di Sahih Bukhari ada hadisnya. Itu ternyata salah satu hikmahnya, karena Allah itu masih ingin berlama-lama bertemu dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah. Sehingga caranya ya apa? Dikai iki, lah kok lak balik arek balik. Ketemu Musa, kok Musa kan nolongin balik. Ketemu lagi, ya wis tak diskon, balik maneh. Ketemu Musa maneh, balik maneh sampai tinggal 5 waktu. Allah sebenarnya tahu dan pasti tahu, seandainya Allah mau, ya langsung aja dikasih paketnya 5 waktu wes, kayak umatmu udah bakal kuat kalau 50 waktu, kasih aja 5 waktu. Tapi ini cara Allah, ini hikmahnya. Betapa Allah itu, Rasulullah itu sangat-sangat, makanya disebut Rasulullah itu adalah Habibullah. Tapi Rasulullah itu saking dekatnya dengan Allah, tapi tawaduknya luar biasa. Di dalam, saya lupa di dalam kitab apa itu, pernah suatu ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, "Man ant?" Kamu siapa? Ya Allah sudah tahu kalau itu Musa. Maka Musa menjawabnya bukan ana Musa, bukan. Musa menjawab ana kalimullah. Saya adalah kalimullah. Kenapa? Karena Musa itu adalah nabi yang bisa berdialog secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Tidak usah dibayangkan dialognya seperti apa. Itu wilayah keimanan kita. Bentuknya dialog itu seperti apa, tidak usah dibayangkan. Ya, pokoknya Musa pernah dialog langsung dengan Tuhan ketika di Bukit Tursina itu. Sampai kemudian saking dekatnya Musa, merasa dekat dengan Tuhan, Musa mengajukan permintaan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhan,
Awake dhewe mosok mek omong-omongan tok. Cobalah tampakkan panjenengan. Arini anzur ilaik. Saya ingin melihat panjenengan. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Karena ini kedudukannya masih makhluk. Tapi kata Allah, kalau kamu masih pengen, ya walakin inzur ilal jabal. Coba lihat ke gunung sana itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, dia masih kokoh berdiri tegak, maka engkau akan bisa melihatku. Tapi ternyata falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli di gunung itu, menampakkan diri di gunung itu tidak kuat. Ja'alahu dakka. Gunungnya pecah, hancur, berantakan. Wa kharra Musa soiko. Musa juga tidak kuat, semaput. Loh, kenapa kok semaput? Karena ini luar biasa. Maka kemudian para filosof, para ulama mengatakan, jangankan melihat zat Allah. Ini ketika masih posisi di dunia loh kita ya. Kalau nanti di akhirat sudah beda lagi urusannya. Oh, di akhirat kan semuanya dibangkitkan, tapi semuanya juga masih muda dan mungkin dalam bentuk fisik yang baru, yang berbeda. Tapi ya tetap orang-orangnya. Ya kalau tetap orang-orang dibangkitkan seperti ketika dia meninggal, kan kasihan orang yang meninggal kebakaran. Naudzubillah. Orang meninggal kebakaran gosong kabeh, masa nanti ketika di surga gosong kabeh, kan ya enggak. Di surga itu enggak ada orang tua. Rasulullah kan pernah guyon kan, ada orang sepuh begitu. Rasulullah bilang, di surga itu enggak ada orang tua kayak sampean. Nangis orangnya. Ya Allah, kuatir gak mlebu swarga. Rasulullah senyum loh. Gini loh, di swarga iku engko wong mlebu swarga iku kabeh itu nom. Di surat Waqiah itu wildanum mukhalladun. Apa itu ayatnya? Depannya itu. Kembali ke yang tadi. Nabi Musa, jangankan melihat zat Allah, melihat makhluk Allah yang paling besar saja, katakanlah matahari, ini fisik kita tidak kuat. Jadi fisik itu punya keterbatasan. Mata kalau sampai lihat matahari siang hari, sampai paksakan begini. Wah, belereng itu. Itu kalau diteruskan bisa buta. Telinga Anda punya keterbatasan. Sampai dengarkan musik yang melebihi batas, itu bisa jebol gendang telinga. Wong kalau ada manten di sini aja itu aja di hati kan kering kabel. Sini ya, di dada itu loh. Ngaji. Malah gak enak kabel rasanya. Itu baru makhluk. Nabi Ibrahim ditanya, "Man ant?" Kata Nabi Ibrahim, "Ana Khalilullah." Ana Khalilullah. Khalil itu Khalil itu kekasih yang dekat juga Khalil. Karena di Al-Qur'an jelas, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai Khalil. Khalilur Rahman itu Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu luar biasa. Diuji dengan berbagai macam sampai ujian yang terberat. Yang As-Saffat mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini bala yang nyata, beratnya itu betul-betul nyata. Ya ini ujian bagi Ibrahim. Ketika disuruh diperintah untuk menyembelih putranya Ismail. Lulus Ibrahim. Fa'atammahun. Lulusnya itu atamma. Bukan hanya menyelesaikan, tapi menyempurnakan. Ini bedanya. Kan di juz 1 itu ya, hafal semua dan lancar semua. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Fa'atammahun ini, Nabi Ibrahim menyempurnakan. Berarti dia melakukan ujian, lalu lulus, itu total. Dengan keimanan yang total dan serius ikhtiarnya. Nah kalau sampai ujian pengen fa'atamma, maka ya harus total, belajarnya total, doanya total, sinaune ya total, garape ya serius. Gak ngitung benik, kalau ngitung benik berarti belum fa'atamma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O, J. Gak ada jawabannya J. Karena pilihan multiple choice tidak sampai J. Jadi begitu. Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, man anta? Nabi Muhammad tidak mengatakan ana habibullah, saya ini kekasih Allah. Apa jawab Rasulullah? Ana abdullah, saya ini hamba Allah. Disinilah kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa status yang paling tinggi seorang hamba di hadapan Allah adalah ketika seseorang sudah diakui sebagai hamba Allah.
Jadi kalau Allah sudah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin, innahu min ibadik, ni'mal abd innahu awwab, itu hamba-hamba terpilih itu. Makanya Rasulullah itu penghambaannya kepada Allah itu total, sehingga oleh Allah itu sering disebut Abdullah. Sebagaimana dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Abdullah di situ siapa? Rasulullah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Siapa bi abdihi? Nabi Muhammad. Jadi itu. Maka kita ini bukan status kita apa, siapa kita. Maka status yang paling tinggi di hadapan Allah ketika kita mampu berusaha untuk menjadi Abdullah. Paham nggih? Betul. Oke, lanjut. Waktunya habis. Ini jamnya kecepatan ini, masih jam 5:30 ini harus. Sama cepet no saya sengaja biar cepet selesai ngajinya. Ngerti aku. Suudon ini. Semuanya. Loh, yang lain kok enggak? Oh, yang kelas 3 berapa orang? Jadi ujian apa? Praktek? Iya enggak apa-apa, enggak selesai semua kok. Tapi mau duluan enggak apa-apa. Monggo, setelah saya selesaikan. Monggo kalau yang mau duluan. Ujian apa? Tini Wini Biti. Iya. Komputer apa? Best test. Loh, ini enggak? Katanya kelas 3. Ini ganti ngaji yang kosong kemarin orang. Ya paling enggak 5 halaman lagi lah. Sampai titik. Dikit lagi ya. Yatluna ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah. Yatluna kaum tadi. Yatluna kang maca sapa kaum kitaballah ing kitab Allah deres. Wa yatadarasunahu dan mudarasa. Mudarasa itu ya deres, ya mengkaji, ya mendalami, ya termasuk mengkaji ilmu begini. Karena semua ilmu itu inspirasinya sumbernya dari Al-Qur'an. Illa nazalat kan tadi tidak berkumpul suatu kaum kecuali illa nazalat turun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu sakinah. Ini maknanya sejalan dengan yang tadi, cuman ada perbedaan redaksi matannya. Wa ghasyiyat humur rahmatu wa ghasyiyat lan meliputi hum ing mereka apa ar-rahmatu rahmat. Wa hafat dan mengelilingi hum ing mereka sapa al malaikatu para malaikat. Wa dzakarolan menyebut hum ing kaum ing mereka para kaum tadi sapa Allahu Allah fiman ing dalam makhluk indahu kang ono ing sisi Allah. Jadi fiman indahu, jadi makhluk yang berada di sisi Allah yaitu para malaikat. Jadi orang yang sregep deres di musola, di depan dalam dan lain-lain itu oleh Allah dibanggakan, diceritakan di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit termasuk para malaikat. Sama kayak guru kalau punya murid yang sregep, yang rajin, yang lancar, yang pokoknya anu lah. Itu sering disebut. Apalagi kalau kemudian sukses. Oh, itu dulu murid saya itu. Itu dulu ngajinya ke saya itu dulu ngaji bareng saya waktu di pondok. Jadi kalau mau disebut guru itu 2 cara. Caranya sampean harus pinter, sregep dan lain sebagainya, atau karuan sekalian ndak pinter. Ya rodok nakal. Itu disebut tapi biasanya didongakno, pokok gak nemen-nemen. Kalau sudah kenemenen, mari didongakno wis nemen sampai naudzubillah sampai terbawa keluar pondok. Biasanya begini. Aku lali biyen, padahal eling kadang aku lali biyen. Koyoke tahu saya ajar apa enggak itu. Jadi kalau sudah murid begitu kan naudzubillah jangan sampai. Kalau bisa itu guru itu selalu mengakui Anda sebagai murid.
Oh itu murid saya itu dulu. Nah ketika ngomong murid saya itu dulu itu ada kebanggaan. Sama kayak orang yang ahli zikir, ngumpul dengan yang lain, deres. Malaikat itu bangga. Iku luar iku lu, sregep iku. Sing pundi ya Allah, sing niku lho. Oh iya. Itu kan begitu. Maka malaikat ketika ghasyiyat hafat humul malaika, malaikat mengelilingi, itu yang dibanggakan oleh Allah itu ya. Kan dari sekian ini, yang sergep-sergep ini, itu boleh jadi ada nilai plus. Malaikat terus ngeceng itu apa ya orang Jawa bilang itu ya? Niteni ya. Dari sekian ini, iki ya oleh iki, gak apa-apa iki oleh rahmat, bagi rahmatnya. Iki kok lebih iki, kok apa? Hari ini lebih sergep, ini yang sering diceritakan sama Allah kepada kita itu loh, kan begitu. Karena dibanggakan di hadapan para malaikat. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.